Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Uang kuno kertas seri penari Jawa atau Javanese Dancer di kalangan kolektor uang kuno Indonesia dikenal dengan seri wayang. Uang seri wayang adalah mata uang gulden cetakan De Javasse Bank bertahun 1933 hingga tahun 1939. Selain bernilai seni yang sangat tinggi, uang kuno kertas seri wayang merupakan seri paling favorit dan paling dicari oleh para kolektor uang kuno. Desainnya yang sangat indah dibuat dengan sangat cermat dan teliti sehingga memberikan kesan elegan, unik, dan artistik. Tak hanya para kolektor uang kuno, masyarakat biasa pun banyak yang mengagumi keindahannya. Selain itu, uang seri wayang memiliki nominal yang lengkap dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam pencariannya. Sehingga uang seri ini menjadi primadona di kalangan kolektor uang kuno Indonesia. Karena faktor kelangkaan inilah uang seri wayang dari waktu ke waktu harganya semakin mahal, sehingga para kolektor uang kuno banyak yang mengalami kesulitan untuk melengkapi seri ini. Dan di video kali ini kita akan mereview uang pecahan ketiga dari uang seri wayang, yaitu uang pecahan 25 gulden. Ada fakta menarik apa saja di balik uang pecahan ini? Silahkan disimak videonya sampai selesai agar tidak ada informasi menarik yang terlewatkan. Namun sebelum kita lanjut video ini, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan getarkan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita mulai saja mereview uang kuno kertas pecahan 25 gulden seri wayang. Uang ini bernilai 25 gulden atau 25 rupiah. Uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 170 mm dan lebar 90 mm. Pada bagian depan atau bagian overse mata uang memiliki kombinasi beberapa warna, namun warna yang paling dominan adalah warna violet atau ungu tua. Pada bagian tepi dalam margin terdapat ornamen pola garis-garis bergelombang menyerupai bingkai yang di dalamnya terdapat tulisan De Javasse Bank. Selain itu, mata uang ini dihiasi dengan ragam hias flora ornamen yang menambah kesan estetik dan indah. Pada bagian sudut kiri dan kanan atas terdapat angka 25 sebagai nilai nominal uang ini, yaitu 25 gulden. Pada bagian tengah atas kiri dan kanan terdapat tanggal cetakan berwarna hitam berukuran kecil. Di tengah-tengahnya mata uang terdapat tag bertuliskan De Javasse Bank. De Javasse Bank merupakan bank swasta di era kolonialisme Belanda yang merupakan cikal bakal berdirinya Bank Indonesia. Di bawah tulisan De Javasse Bank terdapat tag berbahasa Belanda bertuliskan Betaal aan tonder yang artinya membayar kepada pembawa uang ini. Kemudian di bawahnya terdapat tag bertuliskan 25 gulden yang artinya uang ini bernilai 25 gulden. Kemudian di bawahnya terdapat tanda tangan sekretaris dan presiden De Javasse Bank. Untuk pecahan 25 gulden ini memiliki 3 variasi tanda tangan antara lain: 1. Variasi tanda tangan plastering dan J.J. van Battinghe Wicher tanggal 14 Desember 1934 sampai dengan tanggal 13 Februari 1935. Yang kedua, variasi tanda tangan J.C. van Waveren dan J.J. van Battinghe Wicher tanggal 17
Oktober 1938 sampai dengan tanggal 30 Juni 1939. Yang ketiga, variasi tanda tangan Dr. R.E. Smith dan Gigi van Battingha-Wicher tanggal 1 Juli 1939 sampai 4 Juli 1939. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa variasi tanda tangan ketiga, yaitu variasi tanda tangan Dr. R.E. Smith, merupakan variasi tanda tangan yang terlangka karena hanya memiliki 3 tanggal cetak saja, antara lain sebagai berikut. 1. Tanggal 1 Juli tahun 1939 dengan huruf prefiks IW. 2. Tanggal 3 Juli tahun 1939 dengan huruf prefiks IX. 3. Tanggal 4 Juli tahun 1939 dengan huruf prefiks IY. Untuk tanggal 2 Juli tahun 1939 tidak ada karena jatuh pada hari Minggu. Tidak heran variasi ini sulit ditemukan dan bernilai jauh lebih tinggi dibandingkan kedua variasi lainnya. Pada uang pecahan 25 gulden ini terdapat gambar utama yang terdiri dari 2 orang penari wayang orang yang berada di sisi samping kiri dan kanan mata uang. Pada bagian sebelah kiri terdapat gambar penari wayang pria yang mengenakan mahkota dan menghadap ke kanan. Di samping kiri gambar utama terdapat tag bertuliskan Batavia diikuti tanggal cetak dengan posisi menyamping dan menghadap ke atas. Kemudian di bawah gambar utama terdapat nomor seri yang terdiri dari 2 huruf diikuti 5 angka. Semua uang seri wayang terdiri dari 2 huruf dan 5 angka, di mana pada angkanya selalu diawali dengan angka 0. Tidak pernah ditemukan seri pengganti yang diduga angka pertamanya adalah angka 1, seperti pecahan lain yang lebih besar. Setiap satu tanggal hanya dicetak 1 prefiks saja, kecuali hari Minggu atau hari libur. Pada nomor seri uang pecahan 25 gulden ini, huruf Q tidak dipergunakan. Prefiks awal pecahan ini dimulai dari huruf D, sedangkan huruf keduanya masih belum bisa dipastikan. Dilanjutkan dengan huruf E, F, G, H, dan ditutup dengan huruf IJ. Dari 6 prefiks tersebut, yaitu huruf D sampai dengan huruf I, yang bila diasumsikan huruf kedua terpakai semua dari A sampai Z kecuali Q, dan masing-masing dicetak penuh sesuai nomor serinya sebanyak 9.999 lembar, maka total terdapat 6 kali 25 kali 9.999 atau sekitar 1,5 juta lembar. Cukup banyak, bukan? Bila dibandingkan dengan pecahan 50 gulden yang terdiri dari 44 prefiks atau sekitar 440.000 lembar, maka jumlah pecahan ini kurang lebih 3,4 kali lipat lebih banyak. Pada sisi sebelah kanan mata uang terdapat gambar penari wayang wanita dewasa yang menghadap ke kiri. Wanita tersebut mengenakan pakaian penari wayang orang lengkap dengan hiasan di kepala yang dikelilingi dengan hiasan-hiasan yang indah pada bagian pinggirnya. Wanita tersebut memakai kemben dan berambut panjang. Kemudian di bagian bawah gambar utama terdapat nomor seri. Sama halnya dengan di sisi sebelah kiri, pada sisi sebelah kanan juga terdapat tag bertuliskan Batavia dan diikuti tanggal cetak. Tag tersebut berada di bagian tepi dengan posisi menyamping dan menghadap ke bawah. Dari desain depan kita beralih ke desain bagian belakang mata uang. Pada bagian belakang mata uang atau bagian reverse terdapat kombinasi berbagai warna, namun warna yang paling dominan adalah warna coklat dan memiliki warna dasar semu perpaduan warna putih, biru, kuning, dan merah muda. Pada bagian tengah atas terdapat bertuliskan The Java Bank. Di bawahnya terdapat angka 25 berwarna putih di dalam pola garis-garis bergelombang berbentuk lingkaran. Angka 25 lainnya juga ada di sebelah kiri dan kanan dengan posisi sejajar di dalam pola garis-garis berbentuk setengah lingkaran. Kemudian di bawahnya terdapat ornamen berbentuk lingkaran yang indah dengan latar belakang garis-garis vertikal berwarna coklat. Di samping kiri dan kanan
lingkaran tersebut terdapat motif batik Jawa, yaitu motif batik parang yang biasa kita temukan pada motif jarik atau kain Jawa. Motif batik parang pada zaman dulu hanya boleh digunakan untuk para raja dan keturunannya. Kemudian di sebelah kiri dan kanan mata uang terdapat teks undang-undang berisi peringatan larangan memalsukan uang ini, dan uniknya teks undang-undang peringatan larangan memalsukan uang ini menggunakan 4 bahasa dan 4 jenis aksara. Keempat bahasa tersebut antara lain bahasa Jawa yang menggunakan aksara Jawa, bahasa Melayu dengan menggunakan aksara Arab Jawi atau Pegon, lalu bahasa Tiongkok dengan huruf Hanzi atau Kanji, dan bahasa Belanda dengan menggunakan huruf Latin. Uang ini memiliki pengaman berupa watermark atau tanda air. Di buku katalog uang kertas Indonesia menyebutnya sebagai garis berliku-liku, sedangkan pada buku katalog internasional Peach menyebutnya zigzag line. Tanda air ini sangat indah dan rumit berupa garis zigzag yang terputus di bagian tengah. Menariknya, tanda air seperti ini hanya ditemukan pada uang pecahan 25 gulden seri wayang ini, dan tidak ada pecahan lain yang memiliki tanda air serupa dengan tanda air ini. Uang ini beredar pada masa kolonialisme Belanda di bawah kekuasaan Ratu Wilhelmina. Pada waktu itu Indonesia dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Uang ini memiliki tahun cetak mulai dari tahun 1934 sampai tahun 1939. Tahun cetak yang ditemukan menurut buku katalog PIK adalah tahun 1934, 1935, 1938, dan 1939. Belum ditemukan tahun cetak 1936 dan 1937. Uang ini diedarkan di akhir tahun 1934 untuk menggantikan seri JP Kun II. Namun setelah Indonesia merdeka, uang ini masih dipergunakan hingga beberapa tahun, bahkan sempat menjadi korban kebijakan Gunting Safrudin tanggal 19 Maret tahun 1950 dan digantikan dengan uang seri Federal 1 tahun 1946 serta seri Federal 3 tahun 1948. Uang ini diproduksi secara massal oleh perusahaan percetakan Johan NCD & Zonen atau disingkat JAS yang berpusat di kota Haarlem, Belanda. Uang ini dirancang oleh Mr. Karel Adolf Lyon Sasseet. Beliau adalah seorang seniman multitalenta asal Belanda yang juga merancang uang-uang gulden Nederland Bank. Selain melukis seri wayang, salah satu mahakaryanya adalah uang kertas De Nederland Bank pecahan 100 gulden tahun 1944. Selain merancang uang kertas, beliau juga sangat ahli mendesain furniture, batik, karpet, poster, lukisan, dan lain-lain. Dari data paling awal, variasi yang berhasil ditemukan yaitu berupa versi artist drawing, terlihat bahwa rancangan uang ini mulai dikerjakan pada awal tahun 1932. Ada beberapa variasi yang berhasil ditemukan, yaitu 1. Variasi artist drawing seperti yang terlihat pada gambar tersebut mungkin hanya ada 1 lembar saja di dunia ini. Yang kedua, versi proof bernomor seri WW12345 sampai WW67890 terdapat beberapa jenis yang berbeda warna. Yang ketiga, variasi spesimen nomor jalan tipe 1 sangat langka dan bernilai tinggi. Populasi ini hanya bisa dihitung dengan jari. Perhatikan stempel spesimen yang berbeda dibanding jenis lainnya. Kemudian yang keempat, variasi spesimen nomor jalan tipe 2 yang juga cukup sulit ditemukan. Yang kelima, variasi spesimen AA12345 sampai AA67890 bertanggal fiktif 32963 berverasi 43568 dan memiliki stempel spesimen berwarna merah menyala yang melintang di kedua sisi. Populasi ini diperkirakan belasan hingga puluhan lembar. Yang keenam, variasi beredar yang terdiri dari 3 tanda tangan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada bagian depan uang terdapat gambar sepasang tokoh pewayangan yang saling berhadapan
laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Perhatikan contoh tokoh laki-lakinya tampak rapi, gagah, berwibawa, dan yang terpenting di kepalanya mengenakan sebuah mahkota yang menjulang tinggi. Dari ciri-ciri tersebut dapat kita pastikan kalau tokoh yang dimaksud pastilah seorang raja. Gambar mahkota yang serupa dengan yang dikenakan sang tokoh bisa kita lihat di Museum Radia Pustaka yang ada di Surakarta, Solo. Dari keterangan yang ada di museum dijelaskan bahwa mahkota tersebut dipakai oleh seorang raja yang sangat berkuasa dan terkenal dalam dunia pewayangan, yaitu Prabu Kresna. Tokoh Kresna telah lama dikenal dalam cerita rakyat di India, kemudian datang ke Indonesia dan dikembangkan melalui sastra Jawa kuno. Diceritakan kalau Kresna sebenarnya adalah titisan Dewa Wisnu yang ke-8 kalinya, sehingga Kresna juga memiliki sifat-sifat dewa yang kamanusan, yaitu adil dan bijaksana. Selain itu, Kresna juga memiliki kesaktian yang luar biasa, antara lain memiliki mustika kembang Wijaya Kusuma yang mampu menyembuhkan dan menghidupkan orang mati. Gambar lopian untuk meneropong kejadian yang sudah, sedang, dan yang akan terjadi, serta cakra wijaksana untuk membasmi musuh yang mengacaukan negara. Menurut cerita, dengan kesaktiannya, Kresna dapat mengalahkan Raja Negara Dwarawati, yaitu Pak Prabu Jenggalamanik, sehingga dia menjadi raja negara tersebut dan bergelar Prabu Kresna. Semasa menjadi raja, selain sebagai pemimpin yang unik dan berkarisma, Prabu Kresna juga merupakan seorang politisi ulung. Dia yang mengembalikan semangat Arjuna dalam pertempuran Bharatayuddha. Dia menjadi kusir kereta perang Arjuna dan maju perang bersama-sama. Kresna memiliki beberapa istri, diantaranya adalah Dewi Jembarwati, istri pertamanya, kemudian Dewi Rukmini, istri keduanya, yang ketiga Dewi Setyabhoma, dan yang terakhir Dewi Pertiwi. Dari semua istri-istrinya, ada dua yang menonjol, yaitu Dewi Jembarwati dan Dewi Pertiwi. Dari Dewi Jembarwati, mereka memiliki anak bernama Samba, yang tampan, sangat disayang, serta dimanja oleh Prabu Kresna. Walaupun wajah anaknya ini dijadikan gambar pada seri wayang pecahan 5 gulden, tapi Samba tidak memiliki kesaktian apapun dan masa depannya pun suram. Sedangkan dari Dewi Pertiwi, mereka memiliki anak laki-laki bernama Bambang Sitija yang nantinya menjadi raja negara Surateleng, bergelar Prabu Bomanarakasura, serta anak perempuan yang bernama Dewi Siti Sundari yang nantinya menjadi istri Abimanyu, putra dari Arjuna. Selain itu, Dewi Pertiwi ternyata adalah titisan Dewi juga, sehingga memiliki sifat keadilan, welas asih, dan kebijaksanaan. Berdasarkan hal di atas, apalagi ditambah keyakinan bahwa umumnya istri termuda adalah istri kesayangan, maka para pemerhati wayang beranggapan kalau pasangan Prabu Kresna pada pecahan 25 gulden ini adalah Dewi Pertiwi. Perancang dan pelukis wayang ini sangat mengagumi Prabu Kresna. Dia menampilkan sosok Kresna dari berbagai posisi pada 3 pecahan seri wayang, yaitu pecahan 25 gulden dari sisi kanan depan, pecahan 100 gulden dari sisi samping kiri, dan pecahan 1000 gulden dari depan. Mengapa Kresna yang dijadikan idola oleh Lion Sasee bahkan sampai 3 kali muncul termasuk pada pecahan tertinggi 1000 gulden? Mungkin karena Kresna adalah seorang raja, seorang tokoh, pendukung dan pelindung atau pengayom, tokoh yang memiliki sifat benar, utama, dan adil. Ia pun juga sebagai tokoh penjaga dan pemelihara alam semesta, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di daerah Jawa.
Tokoh Krishna mengalami hidup yang cukup lama, baik dalam karya sastra Jawa kuno maupun Jawa baru. Pada kelompok masyarakat Ningrat yang mewakili penguasa, tokoh Krishna tampil sebagai dewanya raja atau Aja Binatara, yaitu raja yang memiliki sifat seperti dewa, bersifat benar, utama, adil, dan melindungi atau mengayomi. Sedang di dalam kelompok masyarakat biasa, Krishna tampil sebagai pendeta raja atau raja Pinandita, yaitu raja yang memiliki sifat pendeta, bersifat arif bijaksana. Karena itu, Krishna adalah tokoh yang bisa diterima dan masuk pada berbagai tingkatan masyarakat. Tidak heran, Lion Saseit menampilkan sosoknya pada pecahan kecil yaitu pecahan 25 gulden, pecahan sedang yaitu pecahan 100 gulden, dan pecahan besar yaitu pecahan 1000 gulden. Sebagai wakil dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Pada pecahan 25 gulden, Prabu Krishna dipasangkan dengan istrinya Dewi Pertiwi. Lalu siapakah sosok yang memerankan karakter Prabu Krishna pada uang pecahan 25 gulden ini? Menurut salah satu akun di Facebook yang bernama Bambang Sujarwanto, menyebutkan bahwa sosok yang wajahnya ditampilkan pada uang pecahan 25 gulden ini sama dengan sosok yang ditampilkan pada pecahan sebelumnya, yaitu pecahan 10 gulden seri wayang. Beliau adalah Kanjeng Pangeran Hayyo Suryo Sugianto, putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagara V. Sedangkan untuk sosok penari yang memerankan tokoh Dewi Pertiwi pada gambar sebelah kanan uang pecahan 25 gulden ini masih belum diketahui identitasnya. Jika sobat YouTube ada yang mengetahuinya, silahkan berbagi informasinya di kolom komentar. Jika sobat YouTube menyimpan uang jenis ini dan berniat ingin menjualnya, bisa juga menghubungi nomor WA saya yang tertera di kolom deskripsi. Siapa tahu harganya cocok. Demikianlah video kita kali ini tentang uang kuno kertas pecahan 25 gulden seri wayang yang dilansir dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menambah kecintaan bagi sobat YouTube semua terhadap uang kuno. Jika ada kritik dan saran, silahkan menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis, dan agar supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran saklawase.